Pelatih Surabaya bin Samator, Rian Masajedi, memberikan pesan penting kepada anak asuhnya setelah mereka belum meraih hasil manis hingga pertandingan kelima Final Four Proliga 2023. Surabaya Samator kembali menelan kekalahan telak saat bersua Jakarta STIN Bin. Bertanding di Gor Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan tumbang dengan skor 0-3, 23-25, 19-25, 16-25. Ini menjadi kekalahan kelima beruntun Samator dan belum pernah meraih kemenangan satu set pun pada babak 4 besar. Meski berbagai upaya telah dilakukan pelatih berdarah Iran itu untuk memberikan kesempatan para pemain muda untuk bermain. Sayangnya, hasil belum berpihak terhadap Samator walau sempat memberikan perlawanan yang sengit pada set pertama. Kami bermain dengan melakukan sesuatu yang berbeda untuk membuat kejutan, kata Rian. Inilah mengapa saya mencoba pemain yang berbeda untuk menemukan komposisi terbaik, ujarnya. Rian kemudian memberikan pesan penting kepada para pemain muda Surabaya Samator. Pelatih berpaspor Jepang itu menekankan pentingnya keberanian saat di dalam lapangan. Dia kemudian memberikan contoh tersebut dengan mantan anak asuhnya yang juga pemain andalan timnas voli Jepang, Yuji Nishida. Kita sebenarnya lagi tahap latihan dan proses karena menemukan bakat seperti Yuji Nishida itu dari nol. Tapi dia punya keberanian. Keberanian itu tidak bisa diciptakan, tapi datang dari masing-masing orang punya secara alami. Itu bukan sesuatu yang bisa disuntik, keberanian itu kita harus berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dan lahirlah orang seperti Rifan Nurmulki, ujar Rian. Seperti diketahui, Rian dan Rifan sudah bersama sejak keduanya bekerja sama di tim PC Nagano Tridents pada Liga Voli Jepang musim 2020 lalu. Maka dari itu, tugas Rian saat ini adalah mengangkat mental anak asuhnya agar memiliki keberanian di lapangan. Sekarang fokusnya untuk menciptakan atmosfer keberanian itu, kata Rian. Berapapun usianya, 18 atau 19 tahun dia harus berani, ucap Rian. Walaupun Rian mengakui pertandingan melawan STIN Bin ada peningkatan dari hal mental anak asuhnya. Dia mengatakan peran para pemain senior sangat dibutuhkan untuk tetap diturunkan pada laga berikutnya seperti Rifan Nurmulki dan Iputu Randu. Kita kalah tapi pada pertandingan tadi, tapi anak-anak cukup ada peningkatan di hal mental, ucap Rian. Rifan akan tetap bermain, Randu juga, sejujurnya pengalaman mereka sangat penting, ujar Rian. Meski harus merelakan bertanding di partai puncak, Rian tetap memompa motivasi dan semangat anak asuhnya agar bangkit pada laga terakhir melawan Jakarta Bayangkara Presisi pada Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023. Bagaimanapun Surabaya Samator tetap mengincar hasil bagus di akhir turnamen untuk merebut juara ketiga. Kami kalah dan kecewa dengan hasil ini, kami harus menemukan solusi terbaik untuk siap menghadapi Bayangkara di laga terakhir Final Four, ujar Rian. Kami berusaha untuk mengambil tempat ketiga karena kita kemungkinan akan melawan Bayangkara atau STIN Bin, di perebutan juara ketiga. Dan hasil terbaik adalah sangat mungkin, ucap Rian. Tim bola voli putra, Jakarta STIN Bin membuka jalan lolos ke Grand Final usai berhasil meraih kemenangan penting pada laga kelima mereka babak Final Four Proliga 2023. Jakarta STIN Bin tanpa ampun menggulung runner-up musim lalu, Surabaya Bin Samator dengan skor 3-0, 25-23, 25-19, 25-16 pada pertandingan yang digelar di Gor Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Kemenangan tersebut membawa tim debutan itu menempel ketat Jakarta Bayangkara Presisi dengan raihan yang sama yakni 8 poin. Kunci STIN Bin memenangkan laga lebih cepat saat berhasil merebut set pertama. Jalannya pertandingan berjalan sengit pada set pertama dengan kejar-mengejar angka. Namun Dimas Saputra DKK akhirnya meraih kemenangan tipis dengan skor 25-23. Pada set selanjutnya, permainan lebih lepas ditunjukkan anak-anak asuh Alessandro Jadul itu. Meski begitu, STIN Bin tetap mengevaluasi kesalahan-kesalahan terutama pada servis. Kesalahan-kesalahan terjadi di set awal, banyak melakukan kesalahan servis,
kita berusaha meminimalisir tapi tetap saja terjadi, kata asisten pelatih STIN Bin, Agus Jumaedi. Pada set kedua tekanan mulai berkurang, set ketiga lawan mulai kehilangan percaya diri, justru kita punya keyakinan lebih, ujar Agus. Meski begitu, nasib STIN Bin untuk lolos ke Grand Final juga harus bergantung kepada hasil pertandingan antara Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta Lavani Alobang yang akan bertanding pada Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Kekalahan Bayangkara Presisi tentu semakin membuka peluang STIN Bin untuk lolos ke partai puncak. Lavani sendiri minimal hanya membutuhkan 1 poin saja atau kekalahan 2-3 dari Bayangkara Presisi untuk melaju ke Grand Final. Sebenarnya sama-sama punya peluang STIN Bin dan Bayangkara Presisi, dua klub terakhir yang memperebutkan 1 tempat ke final, tinggal nanti perhitungan menang dan rasio set, ujar Agus menjelaskan. Kemenangan tentu diusung STIN Bin untuk lolos ke partai pamungkas walau dengan status tim pendatang baru. Terakhir, STIN Bin wajib meraih kemenangan telak atas Jakarta Lavani untuk memenuhi misi mereka pada hari Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023. Kami berharap masuk ke Grand Final, kata Agus. Kami belum pernah merasakan kemenangan atas Lavani usai kalah 3 kali lewat skor 2-3, 1-3, dan 0-3, mudah-mudahan hari Minggu nanti kita bisa meraih kemenangan atas Lavani. Semoga nanti di hari terakhir lawan Lavani kita bisa menang dan bisa lolos ke final, ucap pemain STIN Bin, Chef Indra Agustin.